YT korban penganiayaan Taufik Hidayat masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Wanita 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter RSHS masih membersihkan infeksi luka korban. Sambil menunggu operasi, tim dokter juga sedang memulihkan psikis korban. Korban YT akan menjalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi. Operasi nantinya akan melibatkan 40 dokter dari RSHS dan juga Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi pakai kenapa steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap kekasihnya. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat 30 tahun terhadap kekasihnya YTR 29 tahun. Polisi menjerat Taufik Hidayat dengan 3 pasal berlapis yang total ancaman hukumannya mencapai 36 tahun penjara. Dalam kejadian ini, YTR terbukti menjadi korban kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Jabar mengatakan dalam penerapan pasal pihaknya telah mengkonstruksi 3 pasal. Yang pertama pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan pasal tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi periksa 11 saksi dalam kasus dugaan intimidasi yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara terhadap Dr. Ica. Kepolisian Resor Timur Tengah Utara terus melakukan penyelidikan untuk mengusut kasus kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni. Hingga kini penyidik telah memeriksa 11 orang saksi, mulai dari rekan kerja korban, pihak rumah sakit, hingga para pejabat legislatif. Penyidik juga mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV dari lokasi kejadian, serta masih berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait dokumen dan rekam medis yang dibutuhkan dalam penyelidikan. Sampai saat ini ada 11
Ya, yang 11 itu terdiri dari 2 dokter dari RSUD Kepa, kemudian 4 rekan Ica itu adalah perawat 2, security dan supervisor. Kemudian kami juga sudah mengambil keterangan dari 3 anggota dewan tersebut, dan satunya lagi ketua DPRD TTU juga sudah kami ambil keterangan, dan yang terakhir itu direktur Rumah Sakit Leona. Kasus ini menyita perhatian publik karena 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara diduga mengintimidasi korban. Dr. Ica mengalami tekanan psikologis berat karena merasa terintimidasi, tertekan secara verbal, dan merasa profesionalitas sebagai tenaga kesehatan direndahkan di hadapan rekan kerja dan pasien oleh anggota DPRD saat menangani pasien. Badan Kehormatan DPRD TTU pun memeriksa sejumlah saksi untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 3 oknum anggota DPRD. Pemirsa, ratusan massa menggelar aksi damai untuk mendukung program makan bergizi gratis di Jakarta. Massa yang awalnya akan melakukan aksi di Monas justru berubah titik aksi ke kantor BGN. Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung MBG melakukan long march menuju kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Sejumlah peserta aksi mengaku berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan hadir sebagai perwakilan mitra penyelenggara program MBG. Sejumlah massa menyampaikan aspirasinya terhadap program MBG yang harus tetap berjalan, khususnya menyangkut kepastian bagi para mitra penyelenggara. Oke, ini BGN belum bisa menjalankan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pimpinan Badan Gizi Nasional sambangi Gedung Merah Putih KPK. Audiensi tersebut diinformasikan berkaitan dengan pencegahan korupsi. Dalam audiensi, pimpinan BGN hadir diantaranya adalah Kepala BGN Nanik S. Deang serta 2 wakilnya Agustina Arumsari dan Trenggono. Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, ketiganya tidak banyak bicara kepada awak media. Wakil Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyampaikan audiensi berkaitan dengan pencegahan korupsi. Salah satunya pembahasan kajian KPK soal 8 temuan yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam program MBG. KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu persatu, lalu sebagaimana yang seharusnya ada temuan dari BPK, dari BPKP, seharusnya setiap instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi harus melakukan rencana tindaknya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan